sampai segini nih, tuh sampai segitu tuh, nggak bisa naik gitu. Gue pernah kejadian gitu. Ini adalah bekas kena motor, ketempel doang padahal. Mobil ini sangat muat banyak. Dalam kota gue pengen setirnya enteng, tapi kalau gue bawa kencang lagi keluar kota, gue pengen setirnya berat. Hai dan welcome back to How to Treat Your Car Season 2. Kebetulan video yang lagi kalian tonton ini adalah seri 30 video challenge di bulan puasa. Sekalian challenge diri dan juga biar kalian ada tontonan pas bulan puasa ini. Semuanya aman dari kata-kata kasar dan aman buat umur berapa aja. Tapi sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu supaya gue makin semangat bikin 30 video challenge ini. Buat yang belum nonton video lainnya, boleh loh ditonton dulu yang lainnya. Kita lanjut ke videonya. Let's go! Guys, hari ini gue pengen ngomongin soal kekurangan dan kelebihan dari Wuling Convero seperti yang gue udah janjiin ke penonton gue. Kemarin ada yang komen bikin lagi dong soal Wuling Convero. Oke, kita lanjutin soal kelemahan dan kelebihan dari mobil ini. Tuh mobilnya. Let's go. Oke, seperti biasa pastinya gue buat contekan dulu ya, biar nggak lupa. Kita mulai dari mana ya? Dari minusnya dulu kali ya, biar kita ngomongin yang pahit. Habis itu baru kita ngomongin manisnya. Dari minusnya yang pertama. Yang pertama tuh rack setirnya lemah bro. Setiap gue bawa ke luar kota, biasa pas pulang tuh ada masalah sama si rack setirnya itu loh. Jadi berarti gue pakai tahun keberapa nih? 18 akhir. Ya 3 tahun 4 tahun lah gue udah ganti rack setir sampai 2 kali. Katanya alasannya bukan karena rack setirnya jelek, tapi ada kebocoran di rack setir jadinya gampang rusak gitu. Gue nggak tahu sih sebabnya apa, sampai sekarang belum jelas. Yang pasti setelah ganti kedua kali habis itu udah nggak pernah masalah lagi. Tapi dulu koplingnya itu pernah nyangkut. Gue pernah bawa ke Solo waktu itu, ke Solo, terus koplingnya kayak setengah gitu loh. Jadi koplingnya dia jadi kayak setengah ngangkat gitu, setengah di bawah, nggak ngangkat sampai atas. Kan harusnya atasnya segini nih. Jadi tadi koplingnya tuh sampai segini nih, tuh sampai segitu tuh, nggak bisa naik gitu. Gue pernah kejadian gitu. Tapi sebenarnya lama-lama dia naik sendiri. Gue juga nggak tahu alasannya kenapa waktu itu nggak diperbaikin, nggak apa, dia naik sendiri. Pasti ngomongin soal AC-nya dingin, AC-nya dingin, stop dulu, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah AC-nya tuh pernah waktu itu beberapa kali, apalagi kalau kalian habis bawa kenceng, bawa jauh gitu dengan kecepatan yang lumayan di atas 120 misalnya gitu. Nah AC-nya tuh bisa tiba-tiba mati bro. Matinya tuh sampai ke double blowernya. Jadi AC-nya mati, panas banget. Yang pertama karena masalah kompresor, udah sempat dibenerin, kompresornya ternyata udah oke. Selanjutnya ternyata masalah si yang kotaknya itu tuh, apa tuh namanya. Yang kedua karena soketnya kotor gitu katanya. Terus dibenerin udah bersih, udah enggak. Terus rusak lagi. Yang ketiga kali karena si soketnya itu yang kecil itu warna hitam katanya udah rusak. Akhirnya ganti. Sampai sekarang belum ada masalah lagi sama AC-nya. Tapi lumayan rewel, maksud gue untuk mobil yang baru umur segini. Ternyata AC-nya tuh lumayan rewel, meskipun nanti ada plusnya di bagian AC. Kita lanjut yang lain ya. Yang selanjutnya adalah masalah lampu depan. Lampu depannya ini kalau lagi panas-panas gini kan fine-fine aja nih. Kalau lagi hujan dia bisa ngembun, bahkan kayak ada airnya gitu loh di bawahnya. Gue nggak tahu kenapa sih. Gue sempat nanya, katanya suruh foto, habis itu diklaim, cuman gue belum sempat klaim. Tapi garansinya udah habis. Jadi ya sudahlah. Pas hujan aja gitu. Pokoknya pas hujan baru dia bakal kayak berembun dan ada airnya. Gue ada fotonya, ntar gue kasih di insert ya. Berikutnya sebenarnya adalah masalah bahan bakar. Ini relatif ya, tergantung dulu kalian tuh pakai mobil apa. Kalau gue dulu pakai Panther, terus gue ganti ke mobil ini, atau gue pakai Yaris gue, terus gue ganti mobil ini kerasa banget sih bensinnya itu kayak kalau irit-irit bisa 9 bisa 10. Gue nggak tahu kenapa di review tuh banyak banget yang bisa bilang sampai belasan, gue nggak tahu kenapa, tapi di mobil ini nggak bisa 9, 10, 11, 12, nggak 7 lah, 9, 10, 11, 12 gitu-gitulah. Nggak pernah yang sampai kayak 16, 17, gue belum pernah dapet sih sampai 16, 17, gue nggak tahu kenapa, atau cara nyetir gue yang salah, gue juga nggak tahu. Cuma masalahnya tuh kayaknya ya, RPM-nya dia tuh naiknya cepet banget. Kalau misalnya kalian lari cuma 80 aja, 80 ke 100 tuh, RPM dia udah kayak 3000-an gitu loh. Iya, lari 100 itu udah 3000 RPM ke atas. Mungkin itu yang bikin mesinnya teriak dan jadi boros bro. Kita lanjut yang lain. Selanjutnya gue ada masalah sama bannya. Waktu itu gue pernah nih salah masang bannya. Kalau nggak salah cuman ketukar antara depan sama belakang. Terus dia TPMS-nya, atau kan TPMS yang bikin isi angin mobil kalian tuh sisa berapa gitu, tekanan angin. Nah alat buat tekanan anginnya itu error gitu, jadi semuanya jadi kedap-kedip. Padahal harusnya kalau di mobil biasa kalau
ditukar nggak ada masalah. Tapi ternyata kalau di mobil ini, kalau kalian ketuker bannya, TPMS nya bisa error dan itu harus di reset lagi ke gulingnya. Itu agak merepotkan, tapi ya mungkin karena mobilnya beda aja kali ya. Oke, selanjutnya adalah soal penyimpanan. Coba kalian lihat penyimpanan buat barang ya. Nah, ini juga relatif sih, maksud gue nggak semua orang butuh ya penyimpanan banyak. Mungkin gue karena gue pekerja lapangan, gue sering bawa alat dan gear tuh, gue penting banget soal tempat. Dan kalian bisa lihat ini tempat koin, tempat botol. Terus di mana lagi tempat nyimpannya? Sini aja, sini, dan ngandelin dari atasnya gitu. Di sini tempat botol lagi, tempat koin lagi, ngandelin lempar ke belakang. Bisa sih ngelempar ke belakang, cuman kan lebih gampang diambil gitu kalau tiba-tiba misalnya butuh kamera, pas turun langsung butuh kamera cepet-cepet. Kalau di mobil gue Yaris, gue kan tinggal buka ininya atau buka bawahnya, tinggal gue ambil kameranya dari situ. Yang terakhir adalah bodinya yang lembek bro, seperti gue pernah bilang di video awal tuh. Ini adalah bekas kena motor, ketempel doang padahal. Ini gue ambil aman, pasang besi. Mobilnya yang bawa bukan gue sekarang, Pak D. Jadi kita nggak tahu kan dia nyetirnya gimana. Ya semoga aja dengan besi lebih aman lah. Ya gitu aja, kekurangannya segitu-gitu aja. Siapa tahu kalian punya kekurangan lainnya? Boleh dong tulis di komentar. Ayo kita putar dulu ya. Set. Tuh, kalian lihat. Mana ada mobil seharga kayak gini, interior sebagus ini. Kalau kalian ngomongin soal interior, ini juara sih. Buat harga segini, interiornya ini paling juara, paling cakep menurut gue di kelasnya. Itu yang pertama kelebihannya. Gak usah diragukan, ini paling oke buat harga segini, dapat interior yang sekeren ini. Nah, selanjutnya lagi soal koplingnya lagi kan. Nih, koplingnya memang waktu itu pernah nyangkut, tapi menurut gua ini adalah mobil dengan kopling paling nikmat. Koplingnya tuh enteng banget. Sampai tahun keempat pun koplingnya masih enteng, masih nggak berasa. Kalau nggak salah tuh dia sempat jelasin ke gue, cuman gue lupa dia ada teknologi namanya apa biar yang bikin koplingnya jadi super enteng. Kalian boleh cari tahu tuh di internet teknologi apa yang membuat kopling dia jadi sangat enteng. Pokoknya koplingnya tuh sampai 4 tahun masih enteng dan enak banget. Tahun 15 tanpa rem. Enak bro, effortnya kecil bro buat bawa mobil ini. Kan maksud gue kalau misalnya lu mobil nggak nyaman juga lu males kan lama-lama di dalam mobil. Lihat, enak bro, gue tanpa rem bro, tanpa rem, gue lewatin polisi tidur tanpa rem. Ya kan, enak, suspensinya tuh enak, menang di suspensi sih menurut gue. Kalau buat harga segini suspensi kayak gini sih menurut gue udah cukup ya. Nggak paling oke, nggak yang oke banget, nggak super juga. Cuma menurut gue udah sangat cukup untuk harga segini. Radius puternya jelek, gue lupa ngomongin, tapi gue pengen nyempelin satu minusnya, yaitu radius puternya jelek untuk mobil. Mungkin karena mobilnya sepanjang ini dan sekotak ini, jadi mungkin si produsernya nyari aman biar mobil ini nggak gampang balik, jadi radius puternya dibikin agak susah. Tapi mobilnya, kalian perlu ingat, ini mobil sangat mencengkram. Kita ngomongin di sini aja soalnya dikit lagi nih kekurangannya. Yang selanjutnya adalah mobil ini sangat muat banyak, karena mobil ini gue perlu jelasin dulu adalah mobil untuk keperluan toko, which is yang buat belanja banyak barang, baju, perlengkapan segala. Dan itu gue ada story cewek gue, ntar gue kasih lihat di sini. Dia sampai kayak di sampingnya gitu masih bisa muat banyak mobilnya. Memang agak makan baris tengah, tapi jangan dibandingin sama mobil bener-bener buat niaga ya, kayak mobil Grand Max atau mobil niaga lah. Jangan dibandingin kayak gitu, kalian harus bandingin juga karena ini ada luxurinya, ada ya dipakai sehari-hari lah gitu. Jadi jangan disamain gitu dengan fungsinya itu. Kalau bener-bener pengen yang fungsinya oke banget buat muat barang banyak, kalian harus beli Convero yang blind fan. Itu kayaknya namanya bukan Convero lagi deh, gue lupa namanya apa. Pokoknya ada Convero yang blind fan, itu jauh lebih banyak muatnya karena kursi belakangnya itu nggak ada gitu. Kelebihan selanjutnya ada di bagian pas nyetir juga, jadi kita sambil jalan aja. Nah kalian lihat deh setirnya. Ini setir adalah setir paling enteng menurut gue yang pernah gue bawa mobil ini. Bahkan dibandingin sama mobil-mobil kecil yang gue bawa, Yaris gue yang dulu tuh yang manual, itu nggak seenteng ini. Kalian coba deh mau setir ini. Tuh. Lebihnya lagi adalah ini setirnya pas kencang jadi berat bro. Jadi itu kan yang diharapin orang-orang ya. Di dalam kota gue pengen setirnya enteng, tapi kalau gue bawa kencang lagi keluar kota, gue pengen setirnya berat gitu. Jadi
effortless lah gitu, pengennya yang kayak gitu kan. Orang Indonesia kan kayak gue apalagi kan butuh buat sehari-hari, gue butuh yang nggak ngerepotin gue lah intinya gitu. Oke, yang selanjutnya juga berhubungan dengan di dalam interior mobilnya, yaitu AC. Oke, sensornya bunyi, itu AC. AC-nya super dingin. Tadi barusan banget gue bilang kalau gue keringetan karena di luar gue nggak nyalain AC. Gue buat review untuk kelemahannya dulu. Lihat, gue baru berapa menit di sini udah dingin aja gitu. AC dingin banget buat suhu Bekasi, bro. So hot, bro, Bekasi, gila lu ya. Tapi enggak lah, semuanya juga kalau lagi panas ya panas. Selanjutnya, oke, dibalik kelemahan dan kelebihan kan kalian punya tanggapan nggak soal mobil ini? Kalau misalnya kalian punya tanggapan lain soal mobil ini, kasih tahu gue dong. Mungkin ada yang kurang dari video ini, karena gue juga mencoba iseng-iseng kasih info ke kalian aja, buat kalian yang pengen punya mobil wuling Convero, biar ada gambaran gitu. Jadi kalian siap gitu untuk nggak kaget lah ibaratnya gitu pas ketemu masalah-masalah kecil tadi. Gimana videonya? Seru gak? Sambil jalan gini kita sambil ngobrol. Kalau kalian suka, kalian lebih suka yang mana sih? POV atau ngobrol kayak biasa? Kasih tau gue dong, jadi gue bisa tahu nih kalian lebih suka video yang kayak gimana, mode varian kah, POV kah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau kalian suka. Kalau nggak suka di dislike aja, karena kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai ketemu, dadah. Ini ada jazz keren deket rumah gua, apa kita ajakin modif varian aja kali ya. Otak konten.